Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi inspirasi 7 resep masak sayur yang enak. Resep pertama-tama saya akan menyiapkan isiannya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 8 buah tahu putih ukuran sedang. Ini pastikan tahunya itu nggak asam ya. Kemudian ini saya masukkan irisan daun bawang sebanyak 1 batang, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Sekarang kita haluskan menggunakan garpu ya. Nah, ini udah cukup halus. Sekarang saya tambahkan bawang putih bubuk kira-kira seperempat sendok teh, 1 butir telur ayam ukuran sedang. Sekarang kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan pembungkusnya. Saya menggunakan sayur sawi putih ya teman-teman. Ini kita siapkan secukupnya. Selanjutnya akan saya cuci bersih. Nah, ini saya udah siapkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur sawi putihnya yang udah dicuci bersih. Ini kita rebus sebentar aja sampai layu ya. Nah, kalau udah layu, sekarang langsung kita angkat. Selanjutnya langsung disiram atau dimasukkan di air yang dingin ya. Untuk airnya ini bebas ya, teman-teman bisa pakai air es ataupun air keran. Sekarang langsung kita tiris kembali. Kemudian ambil 1 lembar daun sawinya. Kemudian kita letakkan isiannya secukupnya aja. Nah, ini kita bungkus tahunya menggunakan sawi ini seperti kita membungkus risoles ya teman-teman. Bagian pinggir atau ujungnya ini jangan lupa ditutup menggunakan daun sawinya supaya isiannya itu enggak keluar ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai, sekarang kita kukus. Ini saya udah siapkan kukusannya. Ini akan saya kukus selama 10-15 menitan ya. Nah, sementara ini matang, saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris ya teman-teman. Terdiri dari setengah buah bawang bombay, saya iris kasar. Kemudian ada 3 siung bawang putih, saya geprek terlebih dahulu, baru diiris-iris supaya aromanya nanti lebih keluar. Selanjutnya ini saya udah siapkan juga larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok teh ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya kita keluarkan dari kukusannya ya. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis terlebih dahulu bawang bombaynya sampai harum. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan bawang putihnya. Kita tumis kembali sampai benar-benar harum ya. Sekarang kita masukkan air sebanyak 250 ml atau secukupnya sesuai selera. Tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus sambal atau secukupnya sesuai selera. Kalau teman-teman nggak suka sama sekali pedas, bisa di skip. Kemudian saya tambahkan juga saus tomat sebanyak 3 sendok makan juga ya. Nah, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya bumbunya larut. Ini kita masak sampai benar-benar mendidih ya. Ini saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir ya. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan larutan tepung maizenanya sebagai pengentalnya ya. Kalau teman-teman nggak ada tepung maizena, bisa diganti sama tepung tapioka. Untuk kekentalannya disesuaikan aja sama selera. Sekarang kita siram ke sawi gulungnya. Nah, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, sawi gulung, saus asam manisnya udah siap kita sajikan. Selamat mencoba. Selanjutnya resep kedua, pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu sayurnya. Ini saya punya sayur kacang buncis, saya iris serong aja seperti ini. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau potong biasa silakan sesuai selera. Kemudian ini ada jagung manis muda, saya iris serong juga.
Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris ya teman-teman. Terdiri dari 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih. Kemudian cabenya saya pakai 2 macam. Untuk cabenya disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi. Sebagai pelengkapnya ini ada 1 papan pete ya. Dan ini ada ikan asin. Ikan asinnya yang tipis ya teman-teman, udah saya cuci bersih. Sekarang saya potong-potong seperti ini supaya lebih kecil. Untuk ikan asinnya bebas ya teman-teman, bisa pakai ikan asin apa aja. Sekarang kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan cabai sama petenya ya. Dan jangan lupa ikan asinnya. Sekarang kita tumis kembali sampai semuanya harum. Selanjutnya kita masukkan sayurnya. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan saus tiram, kecap manis 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk, kita masak sampai sayur dan bumbunya matang ya. Ini saya tambahkan sedikit air ya teman-teman, supaya nggak terlalu kering ya. Sekarang kita tutup. Nah, ini sayurnya udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau sayurnya udah matang, rasanya juga udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, ongseng sayur ikan asinnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Selanjutnya resep ketiga. Ini saya punya sayur sawi manis sebanyak 1 ikat yang udah saya potong-potong dan udah saya cuci bersih. Kemudian saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja ya teman-teman, semuanya saya iris-iris kecuali ikan teri. Ini ada 3 siung bawang merah. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Untuk cabenya saya pakai 2 macam. Ada cabai rawit merah dan cabai keriting. Untuk cabenya disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Selanjutnya ini ada 1 buah tomat merah, saya iris kasar. Sebagai pelengkapnya ini ada ikan teri yang udah saya cuci bersih sebanyak 1 genggam. Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya, saya goreng terlebih dahulu ikan terinya ini sampai setengah garing. Kalau udah setengah garing, sekarang kita masukkan bawangnya. Kita tumis kembali sampai harum dan layu ya. Nah, kalau udah layu, sekarang kita masukkan cabai sama tomatnya. Sekarang kita tumis kembali sampai harum dan layu. Kemudian saya tambahkan saus tiram 1 sendok teh, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Sekarang kita masukkan sayur sawinya. Nah, sekarang kita masak sampai semuanya matang ya. Nah, ini udah matang ya teman-teman, saya tidak menambahkan air, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan ya. Oke, ini dia teman-teman, tumis sawi ikan terinya udah jadi, siap kita sajikan. Selanjutnya resep keempat, ini saya punya kacang buncis sebanyak 300 gram, kemudian ada daging sapi sebanyak 200 gram. Sekarang daging sapinya akan saya haluskan menggunakan chopper ya. Nah, untuk daging sapinya ini bebas ya teman-teman, kalau mau dicincang halus juga silakan, ataupun mau diiris tipis-tipis juga silakan ya, sesuai selera. Ini udah selesai, seperti ini lebih kurangnya. Sekarang kita pindahkan terlebih dahulu ke wadah. Selanjutnya ini kacang buncisnya udah saya buang bagian pangkal dan ujungnya, dan udah saya cuci bersih juga. Sekarang saya potong seperti ini ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan siapkan bumbunya. Bumbunya simpel aja, terdiri dari 4 siung bawang merah, saya iris-iris, 1 ruas jari jahe, 3 siung bawang putih, kemudian 2 buah cabai keriting merah ya.
Nah, ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan jahenya. Kita tumis kembali sampai harum dan layu ya. Sekarang kita masukkan daging cincangnya atau daging gilingnya. Ini sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Ini kita tumis sampai berubah warna seperti ini ya. Sekarang kita tambahkan air. Untuk airnya disesuaikan aja sama selera teman-teman. Kalau mau berkuah juga bisa. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk. Selanjutnya saya tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Nah, sekarang kita masak dagingnya ini sampai benar-benar matang dan empuk ya. Nah, ini dagingnya udah matang ya teman-teman. Sekarang kita masukkan irisan cabenya. Dan jangan lupa sayurnya ya. Sekarang kita masak sebentar lagi sampai sayurnya itu layu ya. Nah, sekarang jangan lupa ditutup kembali. Nah, ini teman-teman udah matang, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang udah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, cap buncis daging sapinya udah siap kita sajikan ya. Selamat mencoba. Selanjutnya resep kelima, ini saya punya sayur pakcoy. Sayur pakcoynya sebanyak 1 ikat. Ini saya belah 2 aja seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga silakan sesuai selera, atau mau dipisah per lembar juga silakan ya sesuai selera. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Bumbunya ada 1/4 buah bawang bombay, saya iris halus. Kemudian ada 3 siung bawang putih, saya geprek terlebih dahulu baru diiris-iris. Nah, ini ada tepung maizena sebagai pengentalnya. Saya tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan saya larutkan sama air secukupnya ya. Ini saya udah siapkan air secukupnya, kemudian saya tambahkan garam dan sedikit minyak goreng. Ini kita rebus sayur pakcoynya yang udah dicuci bersih. Ini kita rebus sebentar aja ya teman-teman, dan siapkan juga air dingin ya. Nah, ini sayur pakcoynya udah layu, sekarang langsung kita angkat dan langsung dicelup di air dingin ya teman-teman, supaya menghentikan proses pematangannya ya. Dan udah saya tiriskan kembali. Sekarang saya tumis bumbunya sampai harum. Ini kita tumis terlebih dahulu bawang bombaynya. Kemudian kita tumis bawang putihnya. Sekarang kita tumis sampai benar-benar harum ya. Nah, ini saya tambahkan air. Untuk airnya disesuaikan aja sama jumlah sayur pakcoy yang teman-teman gunakan. Tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok makan saus tiram ya. Nah, ini kita masak sampai mendidih. Ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan larutan tepung maizenanya sebagai pengentalnya ya. Nah, ini udah jadi. Sekarang bisa kita siram di sayur pakcoynya. Nah, ini dia teman-teman, pakcoy siramnya udah jadi. Selamat mencoba. Selanjutnya resep ke-6. Pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu air, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam dan sedikit minyak goreng yang belum pernah dipakai. Ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Ini saya udah siapkan juga sayurnya, ada pucuk ubi, udah saya cuci bersih, kemudian ada sayur kol, ada kacang panjang, ada toge. Untuk sayurnya bebas ya teman-teman, bisa ditambahkan juga bayam ataupun kangkung ya, sesuai selera teman-teman. Nah, ini airnya udah mendidih, sekarang kita masukkan terlebih dahulu sayur-sayur yang keras. Ini kita rebus sebentar aja ya teman-teman, sampai layu aja. Kalau udah cukup layu, sekarang langsung kita masukkan juga. Ini ada togenya. Nah, ini udah layu, sekarang kita angkat ya. Ini cukup ditiriskan aja, nggak usah dibilas ya. Selanjutnya di air yang sama, saya akan rebus daun singkong atau pucuk ubinya. Ini kita rebus sampai benar-benar empuk. Kalau udah empuk,
Sekarang kita angkat dan tiriskan. Cukup ditiriskan aja, nggak usah dibilas ya. Selanjutnya teman-teman, ini saya punya kelapa yang udah diparut, setengah butir kelapa. Sekarang saya sangrai sampai kering aja. Tujuannya supaya kelapanya ini nggak cepat basi ya. Ini bebas, kalau teman-teman mau dikukus juga silakan sesuai selera. Nah, ini udah cukup kering. Sekarang kita angkat. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Ini ada 1 ruas jari kencur, 3 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, ada 2 buah cabai keriting, ada terasi, ada asam jawa dan gula merah ya. Nah, ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Ini ada gula arennya kira-kira 1 sendok teh. Ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis terlebih dahulu bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai benar-benar harum dan matang. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Jangan lupa gula arennya. Kalau bumbunya udah matang, sekarang kita masukkan kelapa yang udah disangrai ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata sama kelapanya. Kalau udah tercampur rata, sekarang kita masukkan sayur yang udah ditiriskan ya. Sekarang kita tumis sebentar aja sampai air dari sayurnya itu agak mengering ya teman-teman, supaya sayur urapnya ini nggak cepat basi ya. Nah, ini sambil ditekan-tekan seperti ini. Kalau udah kering udah siap kita sajikan ya. Nah, ini dia teman-teman, sayur urapnya udah jadi. Selamat mencoba ya. Resep ketujuh atau terakhir, pertama-tama saya akan menyiapkan, ini ada kacang buncis lagi sebanyak 300 gram. Udah saya cuci bersih dan saya potong serong aja seperti ini. Kemudian sebagai pelengkapnya ada toge, saya beli togenya ini Rp1.000 ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya, ada 3 siung bawang merah, kemudian ada 2 siung bawang putih, saya iris semuanya. Ada 1 buah tomat merah, 1 batang daun bawang, 3 tangkai daun seledri ya. Nah, ini kita tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum dan layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan bawang putihnya. Kemudian kita pecahkan telur sebanyak 1 butir ya. Nah, ini kita orak-arik seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan air secukupnya sesuai selera. Tambahkan saus tiram, ini sekitar 1 sendok makan. Kecap manis secukupnya sesuai selera. Ini saya tambahkan sekitar 1 sendok makan. Kecap asin setengah sendok makan. Lada bubuk atau merica bubuk seperempat sendok teh. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur ya. Sekarang kita masukkan sayur buncis dan tomatnya. Nah, kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur togenya dan irisan daun seledri dan daun bawangnya ya. Nah, ini jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin ataupun kurang bumbu lainnya bisa teman-teman tambahkan ya. Nah, ini sayurnya udah mateng. Sekarang kita angkat dan siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia cabuncis toge telurnya udah jadi. Ini enak banget dan tentunya nggak amis ya. Selamat mencoba. Oke teman-teman, itu aja inspirasi masak sayur yang enak dari saya. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.